Halo semuanya guys, saya sudah mau. Nah, dalam segmen kontroversi yaitu F1 GP Singapura yang merupakan balapan yang penuh kontroversi antara dua Renault dan juga dua petinggi Renault, yaitu Fernando Alonso dan Nelson Piquet atau dikenal sebagai Nelson Ho Piquet yang merupakan anak dari tiga kali juara dunia F1 yaitu Nelson Piquet Senior sekaligus Flavio Briatore dan Pat Simons. Dalam kasus balapan yang paling seru nih, ini yang balapan Singapura yang tamat di malam hari itu seru banget. So, bagaimana nasib Nathan Ho, Flavio Briatore, dan Pat Simons? So, don't forget like and subscribe and share to your family and friends. So let's begin the case, guys. F1 GP Singapura 2008 yang merupakan balapan malam pertama yang diadakan pada 28 September 2008 di Marina Bay Street Circuit Singapura. Nah, GP Singapura di F1 adalah balapan F1 pertama yang diadakan di malam hari. Dan juga MotoGP Qatar di tahun yang sama udah duluan tuh balapan di malam hari. Karena temperatur di Qatar sama Singapura itu terlalu panas di siang hari. Bayangin, kalau balapan di siang bolong, mesin bikin panas sama udara yang panas, bikin mobil dan motor balapnya ini bikin terbakar gitu ya. Nah, balapan tersebut menuai kontroversi yaitu kasus pengaturan skor balap antara Nelson Piquet Jr. dan Flavio Briatore sekaligus Pat Simons. Dan race tersebut masih menggunakan team order untuk bisa menangkan pembalap ketika setim tersebut mau race tapi no team order udah dilarang pada tahun 2003 dan tim order di F1 terakhir kali sebelum insiden tersebut yaitu kasusnya Michael Schumacher dan Rubens Barrichello di GP Austria 2002. Nah, tapi sebelum balapan GP Singapura 2008 memang buruk dalam kualifikasi dalam sesi pertama. Kenapa? Pas duo Renault kualifikasi di posisi 5 dan 16 itu berarti gagal ke Q2 dan Q3 karena sistem kualifikasi ini masih menggunakan elemen itu tuh Q1, Q2 dan Q3. Udah kayak zaman sekarang gitu ya. Kualifikasinya F1 gitu ya. Namun keesokan harinya duo Renault di grid di bawah yaitu grid 8 dan race dimulai pada jam 8 malam waktu setempat. Dan sebelum race dimulai, pemanasan Nelson Piquet malah ngespin gitu ya sebelum race dimulai. Nah, setelah pemanasan, race pun berjalan dengan damai sampai ke lap 12 ketika Fernando Alonso mau pit stop untuk ganti ban sama ngisi bensin. Nah, tapi di lap ke-15 Nelson Piquet mengalami crash dan safety car pun mau kerahin untuk bisa mengintai balapannya kerahin untuk safety car di GP Singapura 2008. Malah semua pembalap kecuali Fernando Alonso, duo Red Bull malah masuk pit untuk ganti ban sama ngisi bensin. Nah, tapi pas Felipe Massa mau ganti ban, malah selang bensinnya aja lepas gitu. Malah rugiin Felipe Massa buat juara dunia. Tapi meskipun Ferrari pun malah tergoyahkan ke posisi kedua gitu ya. Nah, di lap ke-41, Fernando Alonso itu pit stop lagi untuk kedua kalinya. Dan pada akhirnya di lap ke-61, Fernando Alonso mau memenangkan GP Singapura 2008 dan GP Singapura pertama yang dimenangkan oleh Fernando Alonso dan terakhir kali Renault yang memenangkan race tersebut yaitu GP Jepang 2006. Ya betul sih karena race-nya itu dimulai terus Alonso yang masuk pit stop duluan malah Piquet crash ke lap 15. Semua pembalap masuk pit kecuali Alonso sama duo Red Bull gitu ya. Nah, di sini Alonso aja malah pick kedua kalinya di lap ke-41 gitu ya. Ini aneh banget gitu ya race-nya. Nah, setelah insiden tersebut di tahun 2009, Renault F1 memecat Nelson Piquet Junior setelah GP Hongaria karena performa yang buruk bersama Renault F1 Team. Nah, setelah media membocorkan crash gate tersebut, Flavio Briatore dan Pat Simons bakal diprediksi dilarang sama FIA seumur hidup karena sudah melakukan race fixing dalam insiden crash gate sekaligus. Nah, di GP Singapura ke depannya, yaitu 2009, Renault kehilangan sponsor, yaitu ING. Nah, gitu, karena setelah Renault ditinggal ING, malah gitu tuh, malah jadi Renault F1 Team.
Nah, tapi sponsornya Alonso aja udah tidak termasuk gitu ya, tidak kehilangan apa-apa. Cuma baik-baik aja. Nah, tapi banding hukum Flavio sama Pat Simons belum usai. Tapi pada tanggal 5 Januari 2010, Pat Simons sudah menurunkan hukumannya di dalam dan pengadilan Paris pun meminta Pat Simons setuju untuk membandingkan hukuman seumur hidup menjadi denda 5.000 euro dalam kompensasi. Dan pada akhirnya tanggal 11 Januari 2010, FIA sudah memutuskan bahwa hukuman Pat Simons dan Briatore bebas dari kasus crash gate, tapi kedua orang ini dilarang ikut F1 sampai 2013 ataupun kompetisi dari FIA sampai 2011. Tapi pada tanggal 7 September 2010, Nelsinho sekaligus bapaknya, Nelson Piquet Jr., menang dalam kasus pemfitnahan melawan Renault F1 Team di pengadilan tinggi. Jadi bakal jadi good ending bagi Nelson Piquet Jr. Nelson Piquet Jr. sekaligus bad ending bagi Briatore dan Simons. So ini kayak kasus-kasus yang bikin terdengar itu ya di F1. Ini menjadikan kasus F1 yang paling seru sepanjang masa. So, terima kasih sudah menonton kontroversi balap F1 di Singapura. So, don't forget like and subscribe and share with family and friends. Saya Sidam Lana and see you on the next video.